Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, yang memberikan kita rahmat, memberikan kita kesehatan, sehingga kita insya Allah dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam pandemi virus corona seperti ini. Oke, salawat besertakan salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkat beliaulah kita bisa hidup dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memaparkan ilmu tentang pendidikan agama Islam berkaitan dengan rukun iman, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita mengetahui apa saja kitab-kitab Allah di sini, kita ketahui dulu apa sih makna daripada iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam pengertian bisa dilihat di kolom yang pertama, yaitu percaya dan yakin bahwa kitab Allah diturunkan kepada Rasul sebagai pedoman hidup manusia. Sebelum kita mengetahui apa saja kitabnya, kita harus percaya dulu nih, ya, kitab-kitab itu diturunkan kepada siapa dan untuk apa kegunaannya, ya. Jadi kita harus yakin dulu bahwasanya kitab Allah itu diturunkan kepada utusannya Allah. Siapa? Ya, Rasul-Rasulnya Allah. Siapa saja? Nanti akan disebutkan. Nah, untuk apa saja kita itu harus untuk apa sih kita itu harus mengimani kitab-kitab Allah? Jelas, kitab-kitab Allah itu adalah pedoman hidup kita. Ya. Nah, sampai sini mungkin kita langsung kepada apa aja sih kitab-kitabnya. Nah, ini dia. Oke. Yang pertama adalah ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga Injil, keempat Al-Quran. Tujuannya diturunkan kitab-kitab Allah sebagai apa? Tadi sudah dijelaskan di awal pengertian, yaitu tentang bagaimana kitab-kitab ini menjadi pembimbing hidup kita, atau yang bahasa Inggrisnya itu atau bahasa kerennya itu the way of life. Oke, next. Dalam kitabullah ini atau dalam bab beriman kepada kitab-kitab Allah ini, materi ini ingin menekankan kepada esensi yang benar-benar digaung-gaungkan di instansi kami, yaitu self leadership atau lebih dikenal dengan kesadaran diri serta dekat dengan Al-Quran. Kenapa kok di sini ada self leadership ataupun pengembangan diri di sini atau kesadaran diri di sini? Karena jika manusia itu sudah sadar, maka tanpa disuruh apapun itu pasti dia akan menjalankan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dia. Oke, langsung saja. Kandungan dari kitabullah sendiri. Nah, sebelum kita berbicara tentang kandungannya, tadi yang sudah saya bilang bahwasanya akan ada di sana nama-nama nabi yang diturunkan kitab-kitab Allah kepada mereka dan di mana mereka mendapatkan wahyu tersebut. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di mana tempatnya? Yaitu di Bukit Tur Sina. Nah, sekarang pokok ajaran Taurat itu sendiri apa? Nah, ini dia. Ada di sana akidah dan hukum syar'i. Setelah itu ada namanya 10 perintah Tuhan. Di situ ada perintah Tuhan juga. Nah, ini cukup kita mengetahuinya. Dan kita pindah ke kitab Zabur. Nah, kitab Zabur sendiri adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Darussalam Israel. Ya, di Darussalam Israel. Isi ajarannya apa? Isi ajaran Zabur sendiri ada di sana puji-pujian kepada Allah, memuji Allah. Dan berikutnya ada zikir, ada doa, ada nasihat-nasihat dan juga hikmah-hikmah dari kejadian-kejadian tertentu. Oke, yang berikutnya ada di sana kitab Injil. Kitabullah Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem Israel. Isi ajarannya Injil apa saja sih? Nah, ini dia. Ajaran untuk hidup zuhud. Itu yang pertama. Ini bagus sekali, dengan hidup zuhud ini kita akan selalu berkembang terus.
Nah, yang kedua, ada penghapusan ayat pada kitab sebelumnya yang tidak sesuai pada masa itu. Nah, ini kan sudah terlihat ya. Berarti kitab-kitab sebelumnya itu tergantung pada masanya sendiri. Sedangkan kitab yang terakhir diturunkan yaitu kepada Nabi Agung, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tempatnya? Karena ini kitab yang sangat istimewa dan benar-benar penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, maka turunnya pun ada dua periode. Periode yang pertama itu ada di Makkah dan periode kedua ada di Madinah. Oke, isi kandungannya sendiri apa sih? Nah, isi kandungannya sendiri akan kita bahas setelah ini. Oke, next. Isi ajaran sendiri di dalam Al-Quranul Karim, selain daripada kitab-kitab orang-orang Muslim ataupun yang beragama Islam, sebenarnya Al-Quranul Karim adalah kitab seluruh umat. Ya, sampai hari kiamat Al-Quran tidak akan pernah berganti, ayatnya satu pun, insya Allah tidak akan pernah terganti. Dan isinya pun jelas. Yang pertama adalah tauhid, keimanan kepada Allah, jelas. Seperti halnya kita kaitkan dengan bangsa Indonesia, yang mana di sana ada ada Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa, Esa itu kalau kita jelaskan itu adalah satu. Nah, di sini sama tauhid, keimanan kepada Allah. Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan selain itu juga keimanan kepada alam goib. Alam goib itu apa saja? Kita beriman bahwasanya ada namanya alam jin, ada alam manusia, ada dunia masing-masing. Kita percaya bahwasanya jin, rasul, malaikat itu ada semuanya. Ya. Berikutnya akhirat. Akhirat itu kita juga harus percaya sama akhirat. Kemana kita akan kembali kelak setelah kita di kehidupan yang sekarang itu, nanti kita akan kembali ke kehidupan yang kekal itu kemana, atau apakah kita ingin kepada surga yang benar-benar dinantikan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, atau neraka orang-orang kafir. Oke. Berikutnya adalah syarat-syarat dari hukum yaitu berikut daripada isi Al-Quran, yaitu adalah syariat, hukum-hukum Allah. Ya, hukum-hukum Allah itu insya Allah menyeluruh di dunia ini, itu semuanya hukum Allah, udah. Ya, hanya saja mungkin di hukum-hukum di dunia ini masih ada toleransi atau apa, tapi kalau hukum Allah sudah jelas, barang siapa yang menyekutukan Allah maka neraka baginya, barang siapa yang menyembah Allah maka surga baginya. Itu sudah hukumnya Allah seperti itu. Yang ketiga ada namanya akhlak. Kita ingat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijuluki dengan seseorang yang memiliki akhlak Al-Quran. Nah, kenapa di sini ada akhlak? Nah, itu jawabannya. Karena di sini di Al-Quran ini menjadikan pedoman kita supaya memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang seperti Al-Quran. Lisannya dijaga, perilakunya dijaga, aib teman kita jaga, aib sendiri benar-benar kita jaga. Itu semuanya supaya kita benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Yang keempat ada namanya ibadah. Nah, ibadah apa sih? Apa sih maksud ibadah di sini? Nah, Al-Quran sendiri di sini mengajarkan tentang ibadah, hubungan manusia dengan Allah. Apa saja, baik itu sholat, baik itu zakat pun ada hubungannya sama Allah. Yang paling utama kita ambil contoh sholat. Hubungan manusia dengan Allah dalam contoh sholat, dalam konteks sholat, yakni ketika kita sholat, ketika kita menghadap, sesungguhnya kita sedang berhubungan langsung sama Allah. Ya Allah, kita di situ bisa minta, kita bisa berdoa. Nah, itu dia kenapa kok hubungan antara manusia dengan Allah, ya itu ibadah. Kita mengambil contohnya tadi sholat, sekarang kita mengambil dari muamalah. Muamalahnya apa aja sih? Nah, untuk muamalah sendiri itu ketentuan hubungan bersosial. Jadi bukan hanya baik kepada Allah, tapi kita harus baik juga sesama kita. Nah, itu dia. Jadi hubungan sama Allahnya bagus, hubungan sesama juga bagus. Insya Allah menjadi manusia yang menjadi khalifah seperti harapan Allah kita diciptakannya di bumi ini. Oke. Sejarah di dalam Al-Quran juga banyak sekali sejarah khususnya tentang Nabi Muhammad, dengan semua kesabaran beliau yang bisa kita menjadikan pedoman. Habis itu ada kisah-kisah Rasul terdahulu, umat-umat terdahulu, itu semuanya ada di dalam Al-Quran.
Itu bisa menjadikan kita pembelajaran ketika kita melihat pada zaman dahulu itu seperti ini, seperti ini. Jadi kita bisa membaca lagi, kita bisa mereview ulang, kita bisa mengkaji, kita bisa mempelajari apa akhlak yang baik di situ bisa kita ambil. Yang ke berikutnya ada wa'ad dan wa'id. Apa itu wa'ad dan wa'id sebenarnya? Sebenarnya wa'ad dan wa'id adalah satu makna, yaitu janji Allah kepada orang yang beriman akan pembalasan di hari kelak. Ya, orang beriman atau orang yang tidak beriman, ini semuanya sudah dijanjikan di dalam Al-Quran, sudah ada. Dan yang berikutnya ada namanya ilmu pengetahuan. Jelas. Bahkan ada cerita seorang profesor yang menemukan suatu penemuan yang baru. Ketika beliau menemukan atau membaca Al-Quran, di salah satu ayat tersebut beliau menemukan bahwasanya penemuan yang dia dapatkan ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Seperti inilah yang bisa dibilang adalah seorang yang bisa benar-benar mengkaji Al-Quran. Insya Allah dia bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat banyak sekali dalam Al-Quran Al-Karim. Oke, next. Gemar membaca dan dekat dengan Al-Quran. Lagi-lagi masih dekat dengan Al-Quran, karena di sini kita sedang membahas tentang kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah Al-Quran. Oke, sekarang kita ketahui dulu proses turunnya bagaimana Al-Quran itu. Oke, proses turunnya Al-Quran itu bertahap. Nah, ini proses turun bertahap ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. Akan tetapi dalam ayat lain bahwasanya sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad, SAW, Al-Quran itu sudah diturunkan 2 kali dan tidak bertahap langsung semuanya. Tahap yang pertama adalah diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Dari Allah, kalam ilahi atau kalam-kalam Allah, firman-firman Allah itu sudah diturunkan di Lauhil Mahfuz. Setelah diturunkan di Lauhil Mahfuz, ada di tahap yang kedua nih. Ada 2 kali, tadi kan dijelaskan 2 kali turun sebelum kepada Nabi Muhammad, dan itu tidak ada berangsur-angsur tapi langsung. Nah, di tahap yang pertamanya tadi di Lauhil Mahfuz, di tahap yang keduanya ada dari Lauhil Mahfuz langsung ke langit dunia atau biasa disebut dengan Arsy. Oke, prosesnya bagaimana? Prosesnya hanya 1 malam. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu? Jatuhnya pada bulan Ramadan. Makanya sangat ingin sekali umat muslim biasanya itu menunggu sekali malam Lailatul Qadar, karena di situ banyak sekali keistimewaan. Salah satunya adalah proses turunnya Al-Qur'anul Karim. Oke, next. Periode turunnya Al-Qur'an. Yang tadi sudah dijelaskan di awal, turunnya Al-Quran sangat istimewa, maka dari itu diturunkan di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama itu adalah di Mekah, biasanya disebut dengan ayat atau surah Makiyah. Isinya apa sih? Dalam penjelasan pertama, Al-Quran diturunkan 2 periode sudah dijelaskan. Dan sekarang periodenya apa saja sih? Ternyata bukan periode apa saja, tapi kapan saja. Ya, periode yang pertama diturunkan di mana dan kapan? Nah, periode yang pertama diturunkan di Madinah, ya. Kenapa diturunkan di Madinah? Al-Quran Al-Karim sudah dijelaskan di pertama kita pembahasan tadi, bahwasanya Al-Quran diturunkan 2 periode. Periode yang pertama adalah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, dan yang kedua ada di Madinah setelah hijrah di Madinah, berarti otomatis. Nah, Quran atau ayat atau surah yang diturunkan di Mekah sebelum ke Madinah itu bisa disebut dengan Makiyah karena turunnya di Mekah. Isi ajarannya apa? Tauhid dan keimanan. Kenapa kok benar-benar ditekankan tauhid dan keimanan? Karena pada zaman itu ketika mau diturunkan Al-Quran di Mekah ini adalah tempat orang sangat suka menyembah berhala. Bahkan dulu Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala-berhala, patung-patung berhala. Ya, maka dari itu ayat-ayat yang diturunkan di Mekah itu berkaitan dengan tauhid dan keimanan. Dan biasanya, nah ini ciri-cirinya ada juga. Ciri-ciri dari surah Makiyah itu biasanya di awalnya yaitu dia berbunyi ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu. Nah,
Lanjutannya ayat, salah satu ayat yang saya ambil contoh yakni ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Insyaallah. Nah, ini salah satu ayatnya aja yang bisa dibilang cirinya kelihatan sekali. Ya ayyuhan nasu berarti ini berbentuk daripada surah Makkiyah. Nah, sekarang di periode yang kedua setelah diturunkan di Mekah, sekarang di periode kedua di mana? Di Madinah. Setelah diturunkan di Mekah, periode yang keduanya turun di Madinah, yaitu setelah hijrah. Setelah hijrah di Madinah, turun lagi ayat tuh. Makanya ayatnya disebut dengan ayat Madaniyah. Isinya apa? Syariat, hukum-hukum. Hukum-hukum Islam. Berikutnya ada namanya muamalah. Bagaimana bermuamalah atau bersosialisasi. Yang berikutnya ada namanya hukum. Nah, hukum apa saja? Nah, ini masih menginduk pada hukum syar'i tadi. Berikutnya ada namanya ibadah juga. Bagaimana ibadahnya? Ini semuanya ada di Al-Qur'anul Karim dan ayatnya turun di Madinah. Dan ayat yang turun di Madinah disebut dengan Madaniyah. Memiliki ciri-ciri juga. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, memiliki ciri-ciri juga. Apa ciri-cirinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Di awal ayatnya biasanya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini biasanya di awal ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Ini ciri khusus daripada ayat Madaniyah. Oke, slide berikutnya akan menjelaskan tentang ayat apa yang pertama kali diturunkan dan terakhir diturunkan. Nah, ayat pertama apa sih yang diturunkan? Yang pertama diturunkan adalah Quran surah Al-Alaq ayat pertama sampai kelima. Di mana tempatnya? Di Gua Hiro. Dan ketika itu diangkat pula Rasulullah menjadi seorang rasul. Nah, berikutnya ayat yang diturunkan terakhir. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 281, tepatnya 9 hari sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Oke. Berikutnya, selain ada kitabullah, ada di sana namanya suhuf. Suhuf itu kumpulan wahyu Allah dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi suhuf ini jamak yang diambil daripada sahifah. Sahifah, kalau sahifah berarti hanya lembaran. Tapi kalau suhuf berarti lembaran-lembaran yang terpisah. Isinya apa saja? Nah, ini kumpulan wahyu Allah berarti ada isinya nih. Nggak mungkin dong suhuf hanya sebatas lembaran-lembaran aja. Karena ini wahyu dari Allah, isinya pun insya Allah bermanfaat. Bukan insya Allah lagi, pasti bermanfaat. Apa isinya? Hukum dasar untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Nah, hukumnya ada. Bagaimana kita menyiarkan agama kepada umat, bagaimana tata caranya, bagaimana strateginya, bagaimana ini semuanya sudah dijelaskan di dalam suhuf tersebut. Oke, siapa aja sih nabi yang mendapatkan suhuf atau yang diberikan suhuf atau diamanahkan suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yakni Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Sis alaihissalam, yang ketiga adalah Nabi Idris alaihissalam, yang keempat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Musa alaihissalam. Oke, setelah kita pelajarin semuanya tadi tentang apa saja kitab Allah, bagaimana apa sih pengertian daripada mengimani kitab-kitab Allah, lalu apa saja isi pokok atau ajaran-ajaran yang ada dalam kitab-kitab Allah. Nah, sekarang kalau kita semuanya sudah kita pelajarin materi-materi tersebut, sekarang bagaimana cara kita mengimani khususnya Al-Quran yang akan kita bahas. Bagaimana cara kita mengimani Al-Quranul Karim? Yang pertama adalah dengan membacanya setiap hari, rutin. Kenapa kok membaca setiap hari rutin? Karena ketika kita sudah membaca terus Al-Quranul Karim, insya Allah pahalanya berlipat-lipat. Yang pertama, pahala. Kenapa? Satu goresan saja kita baca di dalam kitab suci Al-Quran, insya Allah pahalanya itu udah dihitung langsung. Yang kedua, setelah dibaca diapain lagi? Dipahamin. Gak hanya dibaca, tapi dipahamin juga. Setelah dipahamin, diapain? Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semuanya berentetan ini.
dari dibaca, dipahamin, dan diamalkan dalam kehidupan. Insya Allah perilaku yang diperlihatkan adalah perilaku Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kelebihan yang ditemukan, insya Allah itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya untuk disampaikan kepada antum-antum semua. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, itu murni dari saya sendiri. Jika ada kesalahan atau apa, jika ada yang mau ditanyakan, oke. Jika ada yang mau ditanyakan atau ingin dikomplain atau ingin di salah ngomong lagi. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin komen ataupun ingin mengkomplain atau apa, silakan ditulis di kolom komentar. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekali lagi saya bilang, kalau misalkan ada ilmu yang bermanfaat itu pasti datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf atas kesalahan tersebut. Bagi para ulama, ustadz dan sebagainya yang melihat ataupun menonton video ini, semoga menjadi maklum adanya. Jika ada kesalahan tolong ditegur sayanya. Terima kasih.